Selamat pagi anak-anak yang Ibu banggakan. Berjumpa lagi dengan Ibu S. Purba pada pelajaran IPS dengan materi perubahan ruang dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tema yang pertama, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan submateri perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena faktor alam. Buku yang digunakan adalah buku IPS kelas 8 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam dengan baik. Nah, sebelum masuk ke materi inti, siapkan lembar kertas kerja dan jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang bencana alam klimatik? Dua, apa pengaruh letak geologi Asia Tenggara terhadap kehidupan penduduknya? Tiga, bagaimanakah interaksi antar negara-negara ASEAN dalam memanfaatkan sumber daya alam? Baiklah, kita masuk ke materi inti, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor iklim. Pola iklim di Asia Tenggara terdiri dari tropis dan subtropis, muson dan fisis. Asia Tenggara memiliki iklim tropis dan subtropis karena letaknya secara astronomis terdapat pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Akibatnya terjadi perubahan yang berupa pemanasan global atau global warming, sehingga mengakibatkan terjadi bencana alam klimatik di ASEAN seperti badai, banjir, kekeringan, dan karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Contoh interaksi keruangan di ASEAN yaitu pada saat terjadi kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 di Indonesia, di mana Malaysia dan Singapura memberi bantuan pesawat pemadam kebakaran. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor geologi. Berdasarkan letak geologinya, ASEAN berada pada tumbukan 3 lempeng, yaitu Eurasia, Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Dan berada pada 2 sirkum pegunungan, yaitu Pasifik dan Mediterania. Berakibat pada terjadinya gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Contoh interaksi keruangan antar ASEAN yaitu pada saat terjadi gempa bumi di Aceh, negara-negara ASEAN membantu dalam bentuk kebutuhan pokok dan obat-obatan. Yang kedua, adanya donasi perbaikan lingkungan pada masa pemulihan. Bantuan dalam bentuk kebutuhan pokok dan obat-obatan dan donasi perbaikan ini ada yang dilakukan sebagai negara tetangga dan juga sebagai negara anggota ASEAN. Yang ketiga, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor ketersediaan sumber daya alam. Contoh interaksinya, kegiatan jual beli antar negara ASEAN atau ekspor impor. Tugas-tugas kalian yang pertama di halaman 59 buku paket atau seperti pada gambar. Yang kedua di halaman 63 atau seperti yang terdapat pada gambar. Dan yang ketiga di halaman 64 seperti yang terdapat pada gambar. Kerjakan dan kirim ke tugas kelas di Google Classroom. Sekarang anak-anak, mari kita lakukan refleksi. Apa sajakah yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa kalian senang mempelajarinya dan bagaimana perilaku belajar kalian tadi? Untuk pertemuan berikutnya, pelajarilah tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor teknologi. Halaman 65 sampai 70. Sebagai kesimpulan untuk materi pembelajaran kita hari ini, dapat kalian lihat pada gambar ini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.
Ibu ingatkan, kerjakan tugas-tugas kalian, lalu kirim ke tugas kelas di Google Classroom. Jaga kesehatanmu dan tetap semangat belajar.